Wow, iya. Agak manis dan sejuk. Air di petirtaan Jolotundo di Desa Seloliman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur tak pernah berhenti mengalir sekalipun saat musim kemarau. Aliran air di petirtaan ini bersumber dari Gunung Penanggungan dan dipercaya memiliki keistimewaan. Banyak pengunjung datang untuk mandi dan minum. Siti Aryawatin salah satunya yang sering berkunjung bersama anak dan suaminya dari Lamongan, Jawa Timur agar mendapat ketenangan. Kalau Bapak seperti apa Pak yang dirasakan? Kalau saya memang nggak ada penyakit nggak ada, cuma saya rasa itu kayak tenang, damai, terus kayak membawa berkah gitu loh, Pak. Selain mandi dan minum, mereka juga membawa air untuk dibawa pulang. Dibuat mandi, dibuat minum. Oh, dibuat minum juga? Iya, dibuat. Langsung diminum atau pakai dimasak dulu biasanya? Enggak, langsung diminum. Langsung diminum. Rasanya seperti apa? Kayak air mineral. Rasanya seperti air mineral. Saya jadi penasaran mau coba ini ya. Masuk juga air sini, Mbak. Wow, Mari iya. air sini, Mbak. Agak manis dan sejuk. Sejuk. Segar Ya, gitu, Mbak ya. segar. Diisi Pak. Banyak pengunjung percaya air di petirtaan ini memiliki arti lain. Ya air, tapi ada waktunya, ada harinya. Hari Jumalegi, hari Jumakliwon, hari Sosokliwon. Yang artinya Jumalegi itu untuk suci untuk diri sendiri. Nah, yang penguripan itu diambil dari petani. Yang air tawar untuk penggangguan. Siapa yang diganggu jin atau setan atau apa aja itu tawar. Bagi umat Hindu, petirtaan Jolotundo juga digunakan sebagai tempat upacara melasti menyambut Hari Raya Nyepi dan Tahun Baru Saka. Upacara ini bertujuan untuk menyucikan alam dan diri dengan mencari sumber air. Ratusan umat Hindu datang dari berbagai pura di Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, dan Surabaya. Mereka memulai dengan melakukan pembersihan buana agung atau alam semesta, dilanjutkan pembersihan buana alit atau manusia itu sendiri. Karena kami umat Sidoarjo meyakini air yang ada di Jolotundo ini cukup layak untuk mensucikan daripada buana agung buana alit. Apakah air di petirtaan ini juga dianggap suci Pak oleh umat Hindu? Iya, lebih suci lagi setelah disucikan oleh pendeta kita. Baru dipercikkan itu menjadi air suci. Ininya. Buka selama 24 jam, tak sedikit pengunjung yang berkunjung pada malam hari. Seperti kelompok kepercayaan Kapitayan dari Malang yang datang untuk melakukan ritual mandi. Ritual ini biasanya dilakukan pada malam-malam tertentu. Kalau berdoa di sini secara sungguh-sungguh ya insya Allah akan diijabahi. Ya bukan yang ijabahi di sini tapi doa-doa kita kayak gitu loh. Ya dari lantaran leluhur yang di sini termasuk yang Erlangga, juga banyak-banyak lah yang di sini kayak gitu loh. Tadi apa yang dirasakan setelah dimandikan di sini? Setelah mandi kayak beban-beban yang ada di dalam kita, beban-beban yang ada di tubuh kita itu kayak
plong kayak gitu loh. Petirtaan Jolotundo dibangun pada 977 Masehi oleh Raja Udayana ketika menjalani pengasingan bersama ibunya selama 14 tahun di Gunung Penanggungan. Dulunya gunung ini disebut Gunung Pawitra. Di dalam pengasingan, seorang raja melakukan aktivitas yang berkaitan dengan spiritual. Petirtaan Jolotundo ini menjadi pintu masuk sebelum menuju candi-candi yang ada di atasnya dan sebagai tempat menyucikan diri sebelum melaksanakan prosesi spiritual ke puncak Penanggungan. Boleh dikatakan itu sebagai tempat semi sakral ya untuk memulai sebuah prosesi ritual kepercayaan pemujaan kepada dewa gitu ya pada tingkatan-tingkatannya di setiap candi yang ada di Gunung Penanggungan. Sebelum mereka naik itu mereka harus melakukan penyucian diri. Dalam pemilihan tempat dan pembangunan petirtaan, hal yang pertama kali mereka cari adalah air yang bersih. Dalam konsep agama Hindu, air adalah salah satu unsur penting dalam kehidupan dan aktivitas keagamaan. Airnya itu kalau mereka itu anggap suci, maka akan dibangunlah bangunan petirtaan ya atau struktur petirtaan itu di situ gitu ya. Karena air menurut konsep agama Hindu gitu, itu merupakan sumber kehidupan yang paling utama. Jadi mereka memang harus mencari sumber air yang sangat bersih gitu. Meskipun pada masa lalu belum mengenal yang namanya pengukuran pH ataupun apapun yang terkait dengan air itu. Pembangunan petirtaan Jolotundo sebenarnya dibuat 3 bilik dan terdapat tingkatan di dalam penggunaannya. 1 bilik di tengah untuk pengambilan air, sedangkan 2 bilik di kanan kiri untuk melakukan penyucian diri bagi laki-laki dan perempuan. 2 bilik ini dibentuk secara simetris mengacu pada konsep keseimbangan. Sebagai cagar budaya yang sangat tinggi pemanfaatannya, situs pemandian kuno ini mengalami beberapa kali pemugaran. Saat dilakukan pemugaran, didapati saluran air berbahan batu andesit. Air kemudian didistribusikan melalui jalur yang dibuat secara tertutup. Kita pernah melakukan ketika dilakukan pemugaran, itu kita buka. Jadi bagian inletnya itu kita buka, ya kita inlet. Ternyata memang sumbernya berasal dari bawah bebatuan. Makanya di situ geomorfologinya di Gunung Penanggungan itu bebatuan dan menyebabkan air itu selalu bersih karena ada penyaringan di dalam tanah itu, di dalam inletnya itu. Pada 2018, tim konservator Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur melakukan penelitian kualitas air di petirtaan Jolotundo, namun hanya dari kadar pH atau tingkat keasaman. Dari sumber yang paling atas dan berbagai posisi pancuran air, semuanya memiliki pH 7 atau netral. Selanjutnya, penelitian pada 2022 dengan alat yang sama di sumber yang sama, kadar pH tak mengalami perubahan. pH yang netral menunjukkan air bisa diminum, tapi bukan berarti langsung diminum karena diperlukan penelitian lanjutan. Jadi kami belum melakukan penelitian terkait mineral apa saja yang terkandung di dalamnya, kemudian mikroorganisme apa saja yang ada di air itu, nah itu perlu penelitian lanjutan. Pada 2018, tim peneliti juga membawa sampel air dari beberapa sumber di petirtaan Jolotundo. Hingga kini, air menunjukkan kondisi yang berbeda-beda, mulai masih jernih hingga keruh. Sementara sampel air yang dibawa pada 2022 menunjukkan kondisi yang masih jernih. Hal ini juga bergantung pada tempat penyimpanannya. 2018 kami sempat membawa sampel dari sana, dari beberapa sumber tadi, itu kayaknya tidak ada perubahan gitu. Jadi biasanya kalau air yang banyak mikrobanya itu kan sering langsung kayak berlumut gitu ya. Memang kemarin itu enggak gitu. Dan tahun 2022 ini kayaknya juga di lab ini masih ada, itu masih jernih begitu. Tapi itu tidak bisa menjadi tolak ukur ya. Jadi tolak ukur bahwa itu pasti bersih gitu, pasti aman untuk diminum begitu. Untuk
Untuk melengkapi penelitian, saya pun mengajak Yayasan Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah, Ekoton, ke Petirtaan Jolotundo. Air yang kami ambil dari pancuran di bawah bilik perempuan menunjukkan kandungan oksigen 8 mg per liter. Selanjutnya, kadar padatan terlarut dalam air 64 mg per liter. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tentang Kesehatan Lingkungan, parameter wajib air minum untuk kadar padatan terlarut adalah kurang dari 300 mg per liter. Sementara suhu air mencapai 24 derajat Celcius. Klorin menunjukkan angka 0 mg per liter, serta amonia dan fosfat masing-masing 0,5 mg per liter. Untuk klorin ini memang kita dapat angka 0, artinya di atas itu tidak ada kontaminasi dari pertanian atau penggunaan pupuk pestisida. Untuk amonia kita tadi dapat angka 0,5. Ini memang sudah di atasnya baku mutu, tapi kemungkinan ini terjadi proses alami, proses adanya tambahan unsur-unsur hara dari tanaman itu tadi. Jadi serasa-serasa daun itu yang menghasilkan amonia ini. Ya, saya tidak yakin kalau listrik air itu dibuat listrik itu. Terus saya percayanya itu ada di musola itu. Sinar lampu yang terang di Dusun Janjing, Desa Seloliman, Trawas, Mojokerto baru ada pada 1995. Saat itu, listrik baru mengaliri dusun terpencil ini. Dalam peta blok, dusun ini bernama Janjing. Namun, secara administratif masuk dalam Dusun Sempur. Masih terngiang di benak Misto, salah satu warga yang bahagia karena pertama kali merasakan penerangan. Ia bersyukur desanya bisa terang sama seperti desa yang lain. Senang? Senang. Sampai seperti apa senangnya? Ya tertawa-tawa. Sama siapa saja saat itu, Pak? Ya dengan anak-anak, orang-orang dewasa pertama nyala itu di musola. Jam berapa? Jam 3 malam kalau tidak salah. Selama ini, listrik yang mengaliri Dusun Janjing berasal dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro Kalimaron Seloliman. Awalnya, Misto tak percaya jika air bisa menghasilkan listrik. Ya, saya tidak yakin kalau listrik air itu dibuat listrik itu. Apa bisa nyala, apa tidak ini. Kini, daya listrik yang terpasang di rumah Misto sebesar 900 watt. Kehidupan sehari-harinya pun terbantu. Dalam sebulan, tarif listrik yang ia bayar 40 hingga 60 ribu rupiah. Manfaatnya ya ada penerangan, dan nonton TV. Sayangnya, saat musim kemarau, debit air berkurang dan warga harus mengurangi penggunaan listrik. Saat musim kemarau, apakah pengurangan penggunaan listrik itu setiap hari atau berapa lama sekali? Setiap hari. Setiap hari? Iya. Aliran air yang dimanfaatkan PLTMH Kalimaron Seloliman berasal dari mata air lereng Gunung Welirang dan Penanggungan yang dikelola melalui irigasi Kalimaron. Daya listrik yang dihasilkan 25.000 watt dari kemampuan maksimal 40.000 watt. Dengan debit 350 liter per detik dengan ketinggian 15 meter itu menghasilkan normalnya 40.000 watt. Setelah digunakan untuk melistriki beberapa tempat, kapasitas daya listrik masih mengalami kelebihan sekitar 80%. Kelebihan daya listrik ini kemudian dijual ke perusahaan listrik negara sejak 2013 dan dikelola paguyuban masyarakat bernama Paguyuban PLTMH Kalimaron Seloliman.
Jadi uangnya dikelola oleh paguyuban ini untuk kebutuhan operasional dari PLTMH dan juga pengembangan infrastruktur yang ada di desa ya, dan juga sebagian juga kita masukkan ke pendapatan desa. Selain untuk listrik, aliran air ini juga dimanfaatkan untuk irigasi pertanian dan air minum. Ada 4 desa lah, 4 desa kira-kira ini yang terpaksa harus mengambil mata air di sini. Mungkin ini harus diatur nanti bagaimana regulasinya ya, yang mungkin antar desa ini. Ya, harapan kami dari pemerintah daerah bisa memfasilitasi bagaimana penggunaan sumber daya ini secara bijak gitu ya. Adalah Saryono, salah satu warga desa Sugeng, Trawas, Mojokerto yang memanfaatkan air untuk minum dan kebutuhan sehari-hari. Sejak kecil, Saryono meminum air ini tanpa dimasak terlebih dahulu. Ini minum langsung dari teko. Kenapa Pak tidak dimasak terlebih dahulu airnya? Segaran mentah, segaran mentah. Oh, lebih segar kalau mentah. Pernah Iya. coba dimasak? Rasanya bagaimana? Beda. Nyamanan mentah. Oh, lebih enak kalau Iya. mentah ya. Sudah berapa lama minum air mentah ini? Bertahun-tahun kecil ya, Sejak kecil. Iya. Sekarang usia Bapak berapa? 75. Mata air dari Gunung Penanggungan juga membawa berkah bagi sektor pariwisata. Melalui petirtaan Jolotundo misalnya, yang menyumbang pendapatan asli daerah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp826.970.000 pada 2023. Angka ini melebihi target 800 juta. Pengelolaannya 45% untuk pemerintah Kabupaten Mojokerto, 45% untuk Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, dan 10% lainnya untuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan Seloliman. PAD ini berasal dari penerapan karcis masuk petirtaan Jolotundo, yaitu 10.000 untuk anak-anak, 12.500 untuk dewasa, dan 35.000 untuk turis mancanegara. Keberadaan petirtaan ini juga membangkitkan perekonomian masyarakat sekitar seperti berjualan jeriken dan menjadi juru parkir. Kita menggabungkan kegiatan antara kegiatan upaya pelestarian lingkungan dengan kegiatan budaya di Kabupaten Mojokerto yang ini merupakan tradisi dari para leluhur. Sejak pagi, warga desa Trawas sudah sibuk membuat tumpeng untuk disajikan saat ritual ngunduh banyu di sumber macan. Sebuah ritual untuk melestarikan sumber mata air. Tumpeng ini terdiri dari aneka sayuran seperti buncis, daun pepaya, daun singkong, kubis, kecambah, dan kluwih. Kalau orang sini, daerah Trawas ini, kalau mau punya hajatan besar, itu mesti pakai ini sayur kluwe. Ini mempunyai makna biar rezekinya itu luweh-luweh gitu. Oh, bahasa Indonesianya biar rezekinya lebih-lebih gitu ya Bu ya. Aneka lauk pun mengisi sajian tumpeng. Ada bali bandeng, ayam panggang, telur, orem-orem, tahu tempe, dan sate kepel yang terbuat dari daging sapi dan kelapa muda. Tumpeng ini menggunakan nasi putih dan penyajiannya dicampur. Iya, nasi putih. Soalnya kita kan katanya sih kalau di sumber macan itu minta yang suci, yang bening-bening gitu. Di Sumber Macan, pamong adat Trawas mulai melakukan ritual ngunduh banyu. Ngunduh banyu berarti mengambil air. Setelahnya, air dimasukkan ke kendi. Kendi kalau masyarakat Jawa itu ada filosofinya. Kendi kendali ning diri. Kita harus mengendalikan diri dari hawa nafsu, dari sifat angkara murka. Karena apa? Kalau dihubungkan dengan air,
sama sumber mata air, kita harus mengendalikan diri. Contohnya kalau pohon ini sampai ditebang, otomatis sumber mata air akan habis. Rasa syukur kepada Tuhan atas limpahan air pun terlantun dalam mantra. Nantinya air akan disatukan dengan 17 sumber mata air lainnya di Mojokerto dalam ritual Manunggaling Tirto. Kita mempercayai kalau masyarakat Jawa kita punya mantra atau doa yang diwariskan dari leluhur kita. Itu dari bahasa Sanskerta yang tadi saya bacakan. Setelah melakukan ritual, pamong adat Trawas bersama tokoh desa dan warga menikmati sajian tumpeng. Masyarakat setempat biasa menyebutnya kenduren. Kabupaten Mojokerto. Keesokan harinya, ke-18 sumber mata air dibawa dalam puncak ritual ngunduh wohing patirtan di Paseban Agung. Air kemudian disatukan dalam ritual Manunggaling Tirto atau bercampurnya air. Setelah air disatukan, tetua pamong adat Trawas melangitkan doa agar seluruh mata air selalu mengaliri kehidupan. Gusti menapa ingkang dipun suwun dumateng para kadang sedaya sageta kasempatan. Sebenarnya sih doanya itu minta keselamatan. Satu kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua kita istilahnya itu kita permisi, kita mengadakan acara Manunggaling Tirto di sini. Cuma itu aja. Air yang telah digabungkan kemudian disiramkan Bupati Mojokerto ke bambu dan diserahkan ke masing-masing camat. Karena bambu ini adalah salah satu tanaman yang memang serapan daya simpan airnya itu termasuk yang sangat luar biasa. Sehingga kemudian setelah itu saya siramkan kembali dan saya serahkan ini sebagai satu bentuk simbol. Saya serahkan kepada seluruh camat supaya penyerahan ini adalah satu bentuk istilahnya pengukuhan tanggung jawab dari para camat untuk tidak hanya sekedar menjalankan tugas dalam melayani masyarakat dan menjaga kondusivitas ketertiban di wilayahnya, tetapi juga punya tanggung jawab untuk menjaga bagaimana seluruh mata air di wilayahnya masing-masing itu tetap bisa lestari. Dalam setiap ritual juga harus ada sandingan, cok bakal, bubur, aneka bunga, dan tumpeng sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Sandingan terdiri dari pisang, kelapa, beras, dan lainnya. Sementara cok bakal terdiri dari kinang, nasi berbentuk gunungan, dan lainnya. Ini harus dilihat dari kacamata budaya, bukan agama. Ini sebagai penghormatan kita, bahwasanya kita sudah diberi kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terus tidak mungkin langsung dilangsungkan, tapi dulu kan ada cikal bakal, kita haturkan ke cikal bakal di daerah sini. Cikal bakal ini orang pertama kita hormat, diaplikasikan dengan ini. Serangkaian ritual untuk melestarikan air dilakukan setiap tahun sebagai rasa syukur atas anugerah dan titipan berupa resapan serta sumber-sumber mata air yang mengaliri wilayah Mojokerto hingga Surabaya dan sekitarnya. Kita menggabungkan kegiatan antara kegiatan upaya pelestarian lingkungan dengan kegiatan budaya di Kabupaten Mojokerto yang ini merupakan tradisi dari para leluhur. Jadi sebetulnya dari dulu kala ini masyarakat itu sudah melakukan secara sporadis. Jadi desa-desa yang punya mata air itu kebanyakan ada di wilayah Pacet Trawas karena ini adalah daerah-daerah dataran tinggi di Kabupaten Mojokerto. Ritual ditutup dengan hiburan berbagai kesenian seperti bantengan putri, pencak silat, dan buron alas. Yang paling ditunggu-tunggu adalah kesenian bantengan.
Kesenian ini dimainkan dua orang laki-laki yang masing-masing berperan sebagai kepala dan ekor. Para pemain biasanya memakai kostum berwarna hitam dan topeng yang berbentuk kepala banteng. Kesenian bantengan diiringi musik khas bantengan. Misterinya, biasanya laki-laki yang berperan sebagai kepala akan mengalami kesurupan dan orang yang berada di belakang akan mengikuti setiap gerakannya. Sering juga orang yang di belakangnya ikut mengalami kesurupan. Agar kesurupan, bantengan dibantu oleh orang laki-laki yang memakai kostum berwarna hitam. Jadi pemainnya ini ada dua laki-laki yang berperan sebagai kepala dan ekor. Nah, yang menjadi misteri adalah biasanya kedua pemain ini kesurupan dan ini yang dinanti-nanti oleh para penonton. Halo Mbak, ini kenapa juga tadi setia menunggu kesenian bantengan? Seru Mbak, lebih ke seru. Ini tradisi orang Jawa, setiap ada acara pasti ada bantengan. Ini benar-benar kesurupan ya dua-duanya? Lagi kesurupan. Ada rasa takut gitu nggak ketika melihat orang kesurupan? Malah takut pasti ada, tapi lebih ke serunya. Bukan ya? Iya, akan sampai akhir nanti. Selain melakukan ritual, upaya untuk melestarikan air juga dilakukan dengan menanam bambu petung. Bambu jenis ini dipilih karena mampu menampung banyak air. Satu pohon bambu petung bisa menyimpan sekitar 50 liter air. Apakah bisa memfilter air juga, Mas? Bisa. Salah satu fungsi bambu, semua bambu itu kan untuk filtrasi air, terus kemudian untuk filtrasi udara. Nah, dia juga bisa mecah angin, gitu. Karena kan akarnya kuat, sedangkan batangnya bisa meliak-liuk. Gitu. Kali ini penanaman 2024 bambu dilakukan di lereng Songkro, kawasan hutan sosial kelompok tani hutan Pringgodani. Penanaman melibatkan pemerintah daerah, kelompok tani, pelaku wisata, pegiat lingkungan, dan mahasiswa. Untuk lokasi penanamannya, kenapa yang dipilih di sini? Dipilih di lereng Songkro, di kawasan hutan sosial KTH Pringgodani ini, karena di lereng ini menjadi kantong air, Mbak, di bawah ini. Minimal kita bisa menjaga debit air yang nanti akan digunakan oleh 4 desa tersebut. Itu ya. Untuk memaksimalkan upaya pelestarian air, pemerintah daerah pun melakukan pemetaan dan meningkatkan daya resapan air. Berbagai kegiatan ekonomi yang berada di daerah resapan air pun harus mendapat pengawasan agar tidak merusak pohon yang ditanam. Oke, kita sudah melakukan satu pemetaan daerah-daerah resapan air di Kabupaten Mojokerto yang kemiringannya lebih dari 40 derajat dan itu merupakan daerah-daerah yang memang kita harus lindungi. Jadi kita harus istilahnya fokus dan disiplin dalam hal ini, butuh komitmen supaya kemudian kalau memang resapan ini benar-benar fungsinya adalah sebagai resapan, tidak beralih fungsi. Dengan menjaga kelestarian air, kita bisa mengurangi risiko kepunahannya untuk anak cucu kelak.